Hai, saya Caleb. Di video ini, saya akan mengajarkan Anda secara tepat bagaimana cara mengatur NemoClaw langkah demi langkah, sehingga Anda bisa menjalankan asisten AI pribadi Anda sendiri dengan keamanan nyata yang mengelilinginya. Jadi, apa itu NemoClaw? Secara sederhana, OpenClaw adalah asisten AI yang sebenarnya, dan NemoClaw adalah yang membantu mengamankannya. OpenClaw adalah bagian yang benar-benar Anda gunakan untuk mengobrol, dan NemoClaw menambahkan lapisan keamanan di sekitarnya yang membantu mengontrol apa saja yang bisa diakses dan dilakukan oleh asisten tersebut. NemoClaw sangatlah penting, karena ketika Anda memberikan asisten AI akses ke akun dan data Anda, keamanan benar-benar menjadi hal yang penting, dan NemoClaw dirancang untuk membantu hal itu. Jadi, begini cara kerjanya. Pertama, kita akan menerapkan NemoClaw di VPS menggunakan template yang sudah jadi, sehingga Anda tidak perlu mengatur semuanya dari awal sendiri. Lalu kita akan melalui proses onboarding, menghubungkan model AI Anda, mengatur akses browser, dan kemudian mengakses dashboard OpenClaw. Setelah semuanya selesai, kita akan mengatur Telegram agar Anda bisa mengirim pesan ke asisten Anda dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Di akhir video ini, Anda akan memiliki setup NemoClaw yang sepenuhnya berfungsi, memberikan Anda asisten AI yang aman dan siap digunakan untuk mengobrol dari browser atau ponsel Anda. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Untuk setup kali ini, kita akan menggunakan Hostinger VPS. Karena Anda pasti ingin sistem seperti ini berjalan 24 jam sehari, jauh lebih masuk akal untuk menghostingnya di cloud daripada membiarkannya terus-menerus di komputer Anda sendiri. Hostinger juga memiliki template NemoClaw yang sudah jadi, sehingga proses setup ini jadi jauh lebih mudah, dan setup serupa melalui platform milik NVIDIA sendiri akhirnya menjadi jauh lebih mahal dibandingkan dengan Hostinger. Jadi sudah akhirnya Hostinger menjadi pilihan yang lebih praktis, ramah pemula, dan terjangkau untuk kebanyakan orang. Untuk memulai, buka tautan yang ada di layar ini, atau klik tautan pertama di deskripsi video. Tautan tersebut akan langsung membawa Anda ke halaman setup yang benar dan memastikan Anda mendapatkan harga terendah yang tersedia. Dan setelah Anda membuka tautan itu, Anda akan diarahkan ke halaman ini. Klik pada pilih paket dan itu akan membawa Anda ke pilihan paket VPS. Untuk setup ini, saya sarankan memilih paket Kafii M2. Agar NemoClaw dapat berjalan dengan baik, Anda memerlukan setidaknya 8 GB RAM yang disediakan oleh paket Kafii M2. Anda juga akan mendapatkan 2 inti CPU virtual, ruang disk NVMe 100 GB, dan bandwidth 8 TB. Jadi Kafii M2 akan sangat cocok untuk menjalankannya. NemoClaw. Dari sini saya akan mengklik pilih paket. Dan di bagian atas ini, Anda dapat mulai dengan memilih periode penagihan Anda. Secara default, ini akan diatur ke 24 bulan yang merupakan komitmen jangka panjang. Anda juga bisa mengubah ini dari 24 bulan menjadi paket 12 bulan atau 1 bulan. Secara pribadi, saya merekomendasikan memilih opsi 12 bulan. Dengan ini, Anda tetap mendapatkan banyak penghematan, domain gratis untuk tahun pertama, dan Anda tidak terikat dalam jangka waktu yang terlalu lama. Sekarang, dengan menggulir ke bawah halaman ini, Anda akan memiliki opsi untuk pencadangan otomatis harian. Anda bisa mengaktifkan ini jika Anda mau, dan kemudian di bawah ini, Anda harus memilih lokasi server. Secara default, Hostinger akan memilih lokasi server dengan latensi terbaik untuk Anda. Jadi saya akan membiarkan ini tetap pada lokasi default. Dan hal terakhir di sini adalah sistem operasi kita. Anda akan melihat opsi untuk OS polos, OS dengan control panel, dan aplikasi. Kita akan klik pada aplikasi. Lalu di sini kita akan mencari NemoClaw, dan Anda akan melihatnya muncul di sini. Kita akan klik ini, lalu lanjutkan dan klik konfirmasi. Dan selesai. Sekarang kita sudah memiliki akses ke template NemoClaw. Mari kita gulir ke atas halaman, dan Anda bisa meninjau pesanan Anda di sebelah kanan. Jangan lupa gunakan tautan pertama di deskripsi video untuk mendapatkan tambahan diskon 10% pada paket Anda. Setelah Anda puas dengan semuanya di sini, gulir ke bawah dan klik lanjutkan. Di halaman ini, Anda perlu mendaftar akun Hostinger. Jadi silakan masukkan alamat email Anda lalu buat kata sandi. Gulir ke bawah dan klik daftar. Dan setelah itu Anda perlu memasukkan alamat penagihan Anda, lalu informasi pembayaran Anda. Silakan isi semua data di sini dan saya akan menunggu Anda di langkah berikutnya. Kemudian, setelah Anda sampai di sini, klik mulai. Sekarang setelah itu, Anda perlu mengatur kata sandi root Anda. Klik pada generate, lalu saya akan klik tombol bergambar mata di sini untuk menampilkannya. Lalu saya akan salin ini. Dan saya akan menyimpannya di tempat yang aman. Setelah Anda menyimpannya, gulir ke bawah dan klik berikutnya. Klik selesaikan pengaturan.
Dan sekarang Hostinger akan mulai menyiapkan VPS NemoClaw Anda. Ini bisa memakan waktu beberapa menit, jadi saya akan percepat sampai prosesnya selesai. Oke, sekarang kita sudah berada di dashboard VPS Hostinger kita. Hal pertama yang akan kita lakukan di sini adalah pergi ke kanan atas dan klik terminal. Dan itu akan membuka terminal browser VPS kita. Disinilah kita bisa mengirim perintah dan berkomunikasi langsung dengan VPS kita. Dan saya ingin menyebutkan di sini bahwa jika Anda memeriksa deskripsi video, Anda akan menemukan panduan yang sangat penting. Saya telah membuat panduan lengkap setup NemoClaw yang bisa Anda buka di tab lain atau di monitor lain, dan panduan itu akan menunjukkan semua perintah yang saya gunakan sepanjang video ini. Dan kita akan mulai dari langkah pertama, yaitu membuka terminal dan memulai proses onboarding. Untuk perintah-perintah yang saya gunakan sepanjang video ini, Anda akan melihat angka muncul di kanan atas. Angka itu akan menunjukkan perintah mana yang sedang saya gunakan dari panduan setup. Jadi jika Anda merasa bingung di bagian manapun dalam video, cukup lihat nomor di kanan atas dan itu akan memberitahu Anda perintah apa yang akan kita gunakan selanjutnya. Perintah pertama yang akan kita masukkan di sini adalah NemoClaw Onboard. Ketik itu lalu tekan Enter dan di sini Anda perlu mengetik Yes lalu tekan Enter. Silakan ketik Ya, lalu kirimkan. Dan di sini, Anda perlu memilih penyedia model AI Anda. Anda akan dapat dengan pilihan dari NVIDIA, OpenAI, Anthropic, dan Gemini. Untuk video ini, saya akan memilih OpenAI. Jadi dalam kasus saya akan mengetik 2, lalu tekan Enter di keyboard, dan di sini saya perlu mendapatkan API key dari open.ai, dan ini akan memberikan saya sebuah tautan untuk dikunjungi agar bisa mendapatkannya. Jadi silakan ikuti tautan yang tertera di layar Anda, buat API key Anda, lalu bawa kembali ke sini. Baik, sekarang saya sudah punya API key saya di sini, jadi saya akan menempelkannya. Saya akan menekan Ctrl, Shift, dan V di keyboard saya. Lalu tekan Enter, dan untuk model saya di sini, saya akan memilih Mini, jadi saya akan mengetik 2 dan tekan Enter. Hal berikutnya yang akan ditanyakan kepada kita adalah apakah kita ingin mengaktifkan pencarian web yang berani. Ini akan memungkinkan asisten Anda untuk menggunakan internet guna mencari informasi untuk Anda. Dalam kasus saya memang ingin menyertakan ini, jadi saya akan mengetik Y dan menekan Enter, dan di sini akan muncul tautan lain untuk kita kunjungi. Di sini, Anda perlu membuat akun, mengatur penagihan, dan mendapatkan kunci API Anda untuk Brave Search. Jadi kan melakukannya dengan cepat di luar kamera. Sekarang saya sudah memiliki kunci API Brave Search saya, jadi saya akan menempelkannya di sini dan menekan Enter. Dan di sini kita akan memiliki 3 opsi untuk saluran pesan yang berbeda. Di video ini, saya hanya ingin menggunakan Telegram, namun Anda juga bisa mengakses Discord dan Slack. Karena saya hanya ingin Telegram, saya akan mengetik 1 dan mengirimkannya. Dan di sini, karena kita menggunakan Telegram, kita perlu membuat bot dengan BotFadder. Untuk langkah ini, Anda perlu mengunduh aplikasi Telegram Desktop atau aplikasi seluler. Dalam kasus saya akan menggunakan aplikasi Telegram Desktop. Jadi saya akan langsung membukanya di komputer saya. Lalu di bagian atas sini, saya akan mengetik BotFadder. Anda mencari yang ini, yang ada tanda centang terverifikasinya. Klik ini, lalu pergi ke bagian bawah dan klik Mulai. Dari sini, naik ke atas dan klik bot baru, dan sekarang kita perlu memberi nama pada bot kita. Saya akan menamainya NemoClaw Assistant dan mau mengirimkannya. Lalu kita perlu memilih username untuk bot yang diakhiri dengan kata bot. Jadi, misalnya, Anda bisa mengetik sesuatu seperti ini, Medix Media, Nemo, Clawbot, lalu tekan Enter. Dan sekarang kita sudah membuat bot baru kita. Anda akan mendapatkan tautan di sini untuk mengaksesnya. Dan kemudian token Anda ada di sini. Silakan klik untuk menyalinnya. Lalu kembali ke terminal browser Anda dan tempelkan token bot dari Telegram di sini. Tekan Enter, dan kemudian kita perlu mendapatkan user ID Telegram kita. Jadi sekarang, mari kita kembali lagi ke aplikasi Telegram. Buka kembali kolom pencarian di bagian atas layar, lalu di sini Anda bisa mengetikkan nama akun, yaitu @userinfobot. Dan Anda mencari yang ini di sini. Silakan klik ini, lalu gulir ke bawah, dan klik Mulai. Dan kemudian bot akan mengirimkan user ID Telegram Anda. Silakan klik untuk menyalinnya dan kembali ke terminal browser Anda. Sekarang silakan tempelkan saja di bagian sini.
dan segera kirimkan. Sekarang di sini, kita perlu membuat nama untuk sandbox kita. Dalam kasus saya akan menggunakan nama default, yaitu My Dash Assistant. Dan saya memberi nama apapun yang Anda inginkan. Jadi saya akan mengetikkan nama saya di sini dan tekan Enter. Dan sekarang sandbox NemoClaw Anda akan dibuat di VPS Anda. Proses ini bisa memakan waktu beberapa menit untuk selesai, jadi saya akan percepat sampai prosesnya selesai. Oke, dan setelah semuanya selesai dibuat, Anda akan melihat layar seperti ini yang bertuliskan Available Policy Presets. Secara default, kita sudah memiliki beberapa hal yang sudah dipilih, seperti Brave, NPM, PAPI, dan Telegram. Saya sarankan setidaknya biarkan semua opsi default ini tetap terpilih. Tapi Anda juga punya beberapa pilihan lain, seperti Brew, Discord, Docker, dan lainnya. Anda bisa menggunakan tombol panah di keyboard untuk memindahkan indikator ke atas dan ke bawah. Dan Anda bisa menekan tombol spasi di keyboard untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pilihan tersebut. Satu-satunya yang akan saya aktifkan di sini adalah Brew, jadi saya akan menekan tombol spasi untuk mengaktifkannya. Alasan saya melakukan ini adalah karena nanti, jika Anda ingin menginstal berbagai jenis skill, ini akan sangat membantu. Jadi dengan Brew yang sudah diaktifkan, saya akan menekan Enter di keyboard saya. Sekarang sistem akan mengonfigurasi sandbox bagi kebijakan ini. Proses ini butuh beberapa menit. Oke, sekarang kita telah menyelesaikan proses onboarding NemoClaw, dan Anda akan melihat tautan ini muncul di sini. Dan deretan angka dan huruf di sisi kanan ini adalah token gateway OpenClaw Anda. Jadi Anda harus menyalin seluruh deretan ini di sini. Lalu saya akan menyalinnya dengan menekan Ctrl dan C di keyboard saya. Dan dalam beberapa kasus, itu sebenarnya bisa mengirimkan perintah ke terminal Anda. Jadi jika itu terjadi pada Anda, silakan sorot lagi, lalu Anda bisa klik kanan pada deretan tersebut. Lalu Anda bisa naik dan menemukan opsi salin di sini. Cukup klik saja pada bagian ini. Dan sekarang Anda perlu menyimpan token ini di tempat yang aman di komputer Anda. Jadi saya akan menuliskannya di suatu tempat. Dan setelah Anda menyimpannya, saya ingin mengingatkan dengan cepat bahwa untuk token ini dan token-token lain di video ini, pastikan Anda tidak membagikannya kepada siapapun. Saya hanya menunjukkan token saya sepanjang video ini karena saya berencana untuk sepenuhnya menghapus pengaturan ini setelah selesai. Karena Anda sudah melihat token saya, sekarang token tersebut dianggap sudah bocor, dan jika seseorang mendapatkan akses ke token Anda, mereka bisa mengakses seluruh pengaturan Anda. Jadi berhati-hatilah. Oke, setelah itu selesai, mari kita lanjut ke langkah kedua, yaitu membuat firewall di Hostinger. Untuk langkah ini, mari kita mulai dengan kembali ke tab Hostinger kita di sini. Setelah itu, silakan Anda gulir perlahan ke arah bawah dan klik pada menu keamanan, klik bagian firewall, lalu gulir lagi ke bawah dan klik pilihan firewall di sebelah sini. Untuk namanya sendiri, saya akan menamai firewall baru ini sebagai NemoClaw, lalu klik tombol buat sekarang. Kemudian untuk mengedit firewall ini, pergi ke sisi kanan sini dan klik 3 titik ini. Klik Edit. Kemudian, mari kita turun ke sini dan menambahkan 2 aturan firewall yang berbeda. Untuk tindakan tersebut, biarkan ini tetap pada pilihan terima. Kemudian, untuk protokol, ubah menjadi TCP. Untuk port, ubah menjadi 80. Lalu, untuk sumbernya, ubah ini menjadi di mana saja. Klik tambah aturan. Kemudian, kita akan menambahkan satu lagi. Untuk protokolnya, atur kembali ke TCP. Untuk port, ubah menjadi 443. Sumber dapat diakses di mana saja, lalu klik tambah aturan. Nah, setelah menambahkan kedua aturan tersebut, mari kita gulir ke atas, klik tombol kembali, lalu aktifkan firewall. Klik aktifkan. Dan sekarang tunggu di sini selama 1 hingga 2 menit agar semuanya tersinkronisasi dengan benar dengan VPS Anda. Dan begitu Anda melihat pesan ini, itu berarti semuanya telah disinkronkan dengan benar. Baik, dan itu menyelesaikan langkah kedua. Mari kita lanjutkan ke langkah ketiga, yaitu menginstal KDE di host VPS. Menginstal KDE akan memungkinkan kita untuk mengakses dashboard OpenClaw kita menggunakan domain biasa dengan enkripsi. Jadi ini adalah langkah yang cukup penting untuk mengamankan pengaturan Anda di sini. Pertama, klik pada ikhtisar di sebelah kiri dan di bagian atas sini, Anda akan menemukan subdomain Hostinger Anda. Silakan sorot ini, salin, dan kemudian simpan juga di suatu tempat. Kita akan membutuhkan akses ke subdomain ini beberapa kali dalam beberapa menit ke depan.
Dan setelah Anda menyimpannya, kembali ke terminal browser Anda. Kemudian yang tercantum dalam deskripsi video, saya akan mulai menyalin dan menempelkan beberapa perintah. Sekadar mengingatkan, saat ini kita berada di langkah ketiga. Jadi saya akan mulai dengan perintah pertama yang tercantum di bagian atas langkah ketiga. Saya akan menyalinnya terlebih dahulu, lalu di terminal browser saya akan menempelkannya. Tekan Enter. Dan sekarang mari kita lanjutkan dengan menyalin dan menempelkan perintah kedua. Silakan kirim ini. Sekarang, mari kita lakukan hal yang sama untuk perintah ketiga. Sekarang, mari kita salin dan tempel perintah keempat. Tekan Enter. Dan terakhir, mari kita salin dan tempel perintah kelima sekaligus yang terakhir. Baik, dan dengan itu selesai, langkah ketiga pun telah selesai. Mari kita lanjut ke langkah keempat, yaitu menghubungkan subdomain ke port gateway. Jadi, untuk langkah ini, saya sebenarnya menyarankan untuk mengonfigurasi perintah berikutnya di dalam editor teks. Jadi saya akan menyalin perintah yang tertera di bagian atas langkah keempat. Lalu saya akan membuka editor teks saya. Saya akan menempelkan perintah tersebut. Dan Anda akan melihat text placeholder di sini yang bertuliskan subdomain lengkap Anda. Silakan sorot bagian ini seperti ini. Lalu silakan salin hosting atau subdomain Anda yang sudah kita simpan sebelumnya. Kemudian pada text placeholder yang sudah disorot, klik kanan, lalu klik tempel. Dan Anda akan menyalin seluruh perintah ini di sini. Lalu beralih kembali ke terminal browser Anda. Tempelkan seluruh perintah itu di sini, lalu tekan Enter, kemudian tempelkan perintah kedua untuk langkah 4. Itu menyelesaikan langkah keempat. Sekarang saatnya melanjutkan ke langkah 5, di mana kita mengizinkan subdomain kita di OpenClaw. Jadi mari kita mulai dengan menyalin dan menempelkan perintah pertama dari langkah 5. Kirimkan di sini. Lalu salin dan tempel perintah kedua. Kemudian kita akan menyalin dan menempelkan perintah ketiga. Dan selanjutnya, untuk perintah keempat, di mana kita menambahkan subdomain kita, saya juga menyarankan untuk mengeditnya di dalam editor teks. Jadi saya akan membuka notepad saya di sini, lalu saya akan menempelkan perintah 4 di sini. Dari sini, Anda perlu mencari text placeholder. Silakan sorot seperti yang kita lakukan sebelumnya, lalu salin hosting atau subdomain Anda. Kemudian silakan klik kanan pada teks tersebut, tempelkan, dan perintah Anda akan siap. Satu hal yang ingin saya tekankan di sini adalah pastikan Anda membiarkan bagian https:// tetap utuh. Jika Anda tidak sengaja menyalin dan menempelkan bagian ini, maka perintahnya tidak akan berfungsi. Jadi pastikan Anda membiarkan bagian ini tetap ada. Baik, setelah selesai, mari kita salin seluruh perintah ini dan kembali ke terminal di browser. Mari kita tempelkan di sini dan tekan Enter. Sekarang, silakan salin perintah 5, tempelkan di sini, lalu Anda seharusnya melihat subdomain Anda terdaftar di sini. Dan itu menunjukkan bahwa semuanya sudah siap. Lalu untuk keluar dari kontainer ini, ketik exit dan tekan Enter. Dan itu mengakhiri langkah kelima. Sekarang saatnya lanjut ke langkah 6, di mana kita akan memeriksa apakah gateway sudah berjalan. Untuk perintah-perintah di sini, kita akan benar-benar mengetikkannya secara manual. Jadi mulai dengan mengetik NemoClaw, lalu masukkan nama sandbox Anda. Kita sudah membuatnya sedikit lebih awal saat proses onboarding. Dalam kasus saya memilih nama default, yaitu My-Assistant. Tapi jika Anda memberi nama lain, gunakan nama tersebut. Setelah itu, cukup ketik connect, lalu tekan enter. Dan Anda akan melihat bahwa kita berpindah dari root user ke sandbox user. Jadi ini berarti kita saat ini sedang beroperasi di dalam sandbox NemoClaw kita. Setelah berada di sini, ketik OpenClaw Gateway Status. Tekan enter. Dan di sini kita mencari RPC probe. Oke. Jika ini muncul di sini untuk Anda, itu berarti semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan itu menyelesaikan langkah ke-6.
Sekarang, mari kita lanjut ke langkah ketujuh. Mari kita refresh port forward dan buka dashboard OpenClaw kita. Untuk langkah 7, pastiin Anda berada di root user. Anda mungkin masih berada di sandbox Anda di sini. Untuk kembali ke user root Anda, ketik exit, tekan enter, dan Anda akan kembali ke root di sini. Mari kita mulai dengan menyalin dan menempelkan perintah pertama dari langkah 7. Tempelkan di sini. Dan sekali lagi Anda akan melihat text placeholder ini. Pastikan Anda mengganti ini dengan nama sandbox Anda. Jadi saya akan menghapus ini di sini. Lalu ketik My Dash Assistant, tekan Enter, dan sekarang salin serta tempel perintah kedua dari langkah 7. Tempelkan di sini, dan sekali lagi, jika Anda masih melihat text placeholder di sini, pastikan Anda menggantinya. Setelah ditempel, saya akan menekan Enter di keyboard saya, dan sekarang setelah selesai, kita seharusnya sudah bisa mengakses dashboard OpenClaw kita menggunakan subdomain hostinger kita. Jadi, saya akan kembali ke tab hostinger saya di sini. Lalu saya akan klik kanan pada subdomain saya di sini. Kemudian saya akan membukanya. Dan ini membawa saya ke panel kontrol OpenClaw saya. Dari sini klik pada bagian overview. Dan kemudian di sini, Anda perlu menempelkan OpenClaw Gateway Token Anda. Kita sudah menyimpannya sebelumnya di video ini. Jadi silakan cari di mana Anda menyimpannya, salin, lalu kembali ke sini, dan tempelkan di sini. Gulir ke bawah dan klik Connect. Dan di sini Anda akan melihat statusnya berubah menjadi OK. Sekarang, sebelum kita menyelesaikan langkah 7, saya ingin cepat menyebutkan banner pembaruan yang tersedia di bagian atas ini. Di sini Anda akan melihat tombol Update Now tepat di sebelahnya. Namun dalam pengaturan ini, mengklik tombol tersebut sebenarnya tidak akan memperbarui OpenClaw. Dan Anda juga tidak benar-benar bisa memperbarui OpenClaw secara normal melalui terminal. Dan alasannya adalah karena setup hostinger NemoClaw ini dijalankan dari sebuah template. Dan template tersebut sudah memiliki versi spesifik dari OpenClaw dan NemoClaw yang sudah tertanam di dalamnya. Dan pada saat yang sama, NemoClaw, Hostinger, dan OpenClaw semuanya melakukan pembaruan dengan kecepatan mereka masing-masing. Jadi, tergantung kapan Anda menonton video ini, dan tergantung pada template serta image yang digunakan saat VPS Anda dibuat, Anda mungkin saja tidak bisa memperbarui ke versi terbaru OpenClaw. Jadi, untuk saat ini, dengan setup seperti ini, jika Anda benar-benar membutuhkan versi terbaru, solusi utama biasanya adalah memulai ulang di VPS yang bersih, lalu menjalani proses onboarding NemoClaw lagi setelah semuanya diperbarui dan sinkron. Tapi kabar baiknya adalah, dalam kebanyakan kasus, semuanya tetap akan berjalan dengan baik. Dan sekarang, setelah semua itu selesai, langkah ke-7 sudah selesai, jadi kita bisa lanjut ke langkah ke-8, di mana kita akan menguji koneksi Telegram kita. Jadi saya akan membuka aplikasi Telegram desktop saya, lalu saya akan kembali ke percakapan saya dengan BotFather. Sekarang, untuk membuka percakapan dengan asisten saya, yang perlu saya lakukan hanyalah mengklik tautan ini di sini. Lalu gulir ke bawah dan klik mulai. Dan sekarang asisten kita seharusnya mulai mengetik secara otomatis dan kita akan segera melihat pesan di sini. Dan di sini, jika Anda melihat bot merespons pesan Anda di Telegram, itu berarti semuanya berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Dan sekarang, dari sini, Anda bisa mulai memasang skill untuk asisten Anda dan membuat pekerjaan baru. Jadi misalnya, di sini saya bisa scroll ke bawah dan mengetik, saya menjalankan setup NemoClaw dengan OpenClaw di VPS Hostinger. Bisakah Anda membimbing saya dalam menginstal skill dan membuat pekerjaan? Jadi silakan kirim pesan seperti ini ke asisten Anda. Dan kemudian dari sini, asisten Anda akan membalas pesan Anda. Dengan dalam kasus saya, banyak sekali informasi tentang apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Dan ini adalah contoh yang sangat bagus, meskipun ini adalah banyak sekali informasi. Dan di video ini akan sulit bagi saya untuk menjelaskan secara rinci apa yang harus Anda lakukan selanjutnya untuk setup Anda. Anda bisa bekerja sama dengan asisten Anda seperti ini untuk mencari tahu apa yang ingin Anda lakukan dan bagaimana melakukannya selanjutnya. Dan jika Anda mendeskripsikan setup Anda persis seperti yang saya lakukan, itu akan memberikan konteks kepada asisten Anda untuk benar-benar membantu Anda. Salah satu keahlian pertama yang saya rekomendasikan untuk diatur pada setup OpenClaw baru adalah keahlian Google Workspace. Dengan begitu, jika Anda memberinya akses ke Google Workspace Anda, ia dapat membaca Gmail, kalender Anda, dan memberikan ringkasan harian. Adeksio Anda ingin menjelajahi keahlian-keahlian yang tersedia untuk OpenClaw, Anda bisa melihat situs web yang tercantum di deskripsi video.
Dari sana, Anda akan melihat tautan ke sebuah situs bernama ClawHub yang merupakan daftar berbagai macam keahlian. Lalu Anda juga akan menemukan direktori keahlian di GitHub. Keduanya adalah sumber daya yang sangat bagus yang bisa Anda gunakan untuk menemukan keahlian baru, selain juga meminta asisten Anda membantu mencarikannya. Namun, berhati-hatilah dengan keahlian yang Anda pasang, karena beberapa di antaranya bisa berbahaya, jadi pastikan Anda sangat berhati-hati saat menginstal keahlian pihak ketiga. Dan dengan itu selesai, mari kita lanjutkan dengan cepat ke langkah 9, yaitu mengizinkan integrasi baru. Salah satu hal besar yang membuat pengaturan ini berbeda dari pengaturan OpenClaw biasa adalah NemoClaw akan memblokir semuanya secara default. Jadi, jika Anda ingin asisten Anda benar-benar menginstal keahlian baru, Anda harus memberitahu NemoClaw untuk mengizinkannya. Dan ada dua cara untuk melakukan ini. Cara pertama adalah dengan menambahkan preset. NemoClaw memiliki preset bawaan untuk sebagian besar layanan umum yang Anda perlukan. Untuk menambahkan preset, mari kita kembali ke terminal VPS kita. Dan di sini kita akan mengetikkan NemoClaw My Assistant Policy Add. Tekan Enter. Dan di sini akan muncul daftar preset yang kita lihat sebelumnya. Daftar ini terus bertambah, jadi saat ini ketika saya merekam video ini, hanya ada 11 yang tersedia. Namun nanti di masa depan seharusnya akan ada lebih banyak lagi di sini. Keuntungan terbesar menggunakan preset ini adalah mereka 100% aman digunakan, dan ini adalah cara termudah untuk menambahkan skill baru ke pengaturan OpenClaw Anda. Sekarang, untuk skill yang tidak tercantum dalam daftar preset ini, hal tersebut bisa sedikit lebih rumit dengan NemoClaw. Untuk keluar dari sini, saya akan menekan Ctrl dan C di keyboard saya, lalu saya akan mengetikkan buka shell term dan tekan Enter. Ini akan membuka tampilan pemantauan langsung di mana Anda bisa melihat secara persis apa yang sedang diblokir oleh NemoClaw secara real-time. Setiap kali Anda mencoba skill baru, Anda akan membiarkan tampilan terminal ini tetap terbuka, lalu memicu aksi yang ingin Anda lakukan oleh asisten Anda. Jika NemoClaw memblokirnya, permintaan yang diblokir akan muncul di sini, di tampilan terminal. Kemudian Anda akan meninjau permintaan tersebut, menyetujuinya jika memang masuk akal, lalu menguji aksi tersebut lagi. Dan jika Anda perlu mengizinkan layanan custom yang tidak memiliki preset, Anda dapat memeriksa dokumentasi NemoClaw tentang cara menyesuaikan kebijakan jaringan Anda. Saya akan meninggalkan tautan ke itu di deskripsi video. Dan mulai dari sini ke depannya, Anda akan mengelola semua hal terkait VPS NemoClaw Anda melalui hosting atau dashboard Anda. Di tab ringkasan ini, Anda dapat melihat semua sumber daya Anda dan penggunaan Anda saat ini. Lalu di sebelah kiri, Anda memiliki pengaturan, sistem operasi, dan panel kontrol Anda. Di sini Anda memiliki cadangan dan pemantauan. Jika Anda mengklik di sini, Anda dapat mengatur jadwal pencadangan Anda. Dan kemudian jika Anda menggulir ke bawah, Anda juga dapat membuat snapshot. Saya sarankan melakukan ini setiap kali Anda akan melakukan perubahan besar pada VPS Anda. Di sini Anda juga dapat menyesuaikan pengaturan keamanan dan mengelola pengaturan DNS Anda. Dan jika Anda membutuhkan bantuan dengan VPS hostinger Anda dapat menghubungi dengan pergi ke kanan atas di sini dan mengklik Tanya AI. Kerja bagus, akhirnya Anda berhasil menjalankan asisten Anda sendiri. Perlu diingat bahwa NemoClaw masih merupakan perangkat lunak alfa, jadi perkembangan berlangsung cepat dan proses pengaturannya kemungkinan akan terus membaik. Dan juga akan sedikit berubah seiring waktu, terutama dengan pembaruan dari hostinger dan OpenClaw. Jadi pastikan Anda memeriksa pembaruan sesering mungkin karena segala sesuatunya terus berubah. Dan jika Anda belum membeli paket VPS Anda, pastikan Anda menggunakan tautan pertama di deskripsi video untuk menghemat lebih banyak uang. Jika bermanfaat, silakan like. Ada masalah? Komentar di bawah dan saya siap membantu. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.